lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik bersama seseorang yang menarik juga ya teman-teman. Langsung aja kita panggilin, ada Ustadz Yuda Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hari ini baik ya teman-teman. Ustadz, sebelum kita beranjak ke topik utama nih Ustadz ya, ini kan di sosial media tuh banyak banget berita-berita yang menarik ya, entah itu tentang pertemanan kah, kekeluargaan tuh banyak banget di sosial media itu udah tersebar luas kan. Nah, salah satunya nih ada saat tentang pembulian di Kutai Kartanegara. Saya tahu? Iya, betul. Nah, itu benar-benar lagi meningkat banget ya saat katanya ya. Benar-benar tuh bullying itu banyak banget, apalagi di Indonesia tuh banyak banget. Dan katanya teman-teman, bullying ini tuh disebabkan karena anak-anak yang kurang asuh dari orang tuanya. Ternyata tuh pola asuh orang tua itu penting ya, Ustaz. Oh iya. Untuk anak-anak. Kalau bicara tentang tadi dari Kutai Kartanegara ya, itu kan cerita bagaimana seorang peneliti itu membahas tentang peran keluarga. Oh, peran keluarga terhadap kasus bullying yang merajalela di tanah air. Nah, itu dikatakan bahwa keluarga itu punya pengaruh yang besar. Salah satunya misalnya keluarga itu terlalu protek atau keluarga itu terlalu lebay sama anak. Nah, itu bisa menjadi penyebab kasus bullying di tingkat masyarakat gitu. Karena dari anak pola asuh dari orang tua itu sendiri. Oke. Beranjak ke pembahasan kita yang utama nih, ini ada sangkut pautnya dengan yang barusan kita bahas teman-teman yang berjudulnya itu bebas dari toksik, bangun keluarga sehat ya Ustadz ya. Nah, Ustadz ini kan mungkin aku juga kan masih anak-anak ya, aku nggak tahu nih Ustadz, keluarga toksik tuh apa tuh, aku nggak tahu. Mungkin Ustadz yang udah menjadi orang tua, saya tahu, saya udah paham ya, coba kasih tahu ke aku nih, aku juga mau tahu, mungkin sama teman-teman di rumah juga mau tahu definisi yang singkat aja yang saya tahu tentang keluarga toksik tuh apa sih Ustadz? Iya, kalau kita bicara tentang keluarga toksik, tentu kita punya pembanding, namanya keluarga sehat. Oh, ya kan? Iya. Ada keluarga sehat, ada keluarga toksik. Nah, toksik itu artinya racun. Berarti keluarga itu memberikan racun pada keluarganya. Nah, seperti mengacu kepada waktu tadi Silsi udah cerita tentang pembuka tadi ya, tentang bullying itu, maka peran keluarga itu sangat besar, terutama ayah dan bunda. Nah, biasanya dalam satu keluarga batih itu keluarga inti. Keluarga inti itu ada ayah, ada ibu dan anak-anak. Anak itu ada kakak, ada adik, dan ada mungkin anak 3 atau anak 2 gitu ya. Tapi ada juga keluarga yang bersama-sama dengan keluarga besar, seperti misalnya kakek, nenek, gitu, atau bersama dengan paman atau bibi di situ. Nah, itu berpengaruh sekali itu. Nah, makanya biasanya dalam satu keluarga yang baru dibentuk, ini penting nih, Silsi juga harus tahu bahwa anak-anak muda harus tahu bahwa salah satu visi dari pernikahan itu adalah membentuk keluarga yang sehat, bukan keluarga toksik tadi. Nah, itu perlu dibicarakan sebenarnya. Harus dimulai sejak dini. Jadi kalau kita ngomong tentang namanya keluarga toksik, berarti di dalamnya itu memiliki pola perilaku yang merugikan sebenarnya. Merugikan itu buat anggota keluarga, terutama anak-anak ya. Misalnya bagaimana dia melakukan pola asuh yang tidak baik gitu, atau kurang baik lah gitu kepada anak-anak. Misalnya terlalu melarang anak-anak, oh jangan ini, jangan itu gitu. Jadi anak-anak merasa tertekan ya. Bisa jadi tertekan, bisa jadi takut. Nah, anak itu kan cerminan dari orang tua. Ya, jadi kalau misalnya dalam lingkungan masyarakat nih, kita ketemu sama satu anak yang misalnya dia bandel banget gitu. Bukan nakal lah, misalnya dia karena saking aktifnya, agresif gitu ya. Yang perlu kita tahu itu adalah apa yang dilakukan di rumah dengan orang tuanya. Ya, jangan-jangan pengaruh dari didikan orang tua sehingga anak itu jadi ikut-ikutan agresif, atau anak itu jadi cengeng banget gitu misalnya. Ada apa nih? Kita harus mendidik lagi ke pendidikan orang tua, dan orang tua
wajib untuk introspeksi. Oh. Jadi kalau yang kita namakan keluarga toksik adalah bagaimana di dalam keluarga itu perilakunya itu merugikan, buruk gitu, dan itu memberi kecemasan kepada anak-anak dan sebagainya, atau anggota keluarga itu sendiri. Jadi merugikan anggota keluarga yang lain. Betul. Oke, jadi setiap ada suatu hal permasalahan pasti ada dampaknya, Sat, ya. Pasti. Itu tuh dampak dari keluarga toksik tuh apa sih, Sat? Kenapa bisa terciptanya keluarga toksik? Perilaku toksik dalam keluarga itu disebabkan dengan apa? Tadi pola asuh, misalnya orang tua itu dulu diasuh sama kakek neneknya seperti apa, dan itu nggak selesai. Misalnya dia bapak ibunya, kakek neneknya itu mendidik si bapak itu atau si ibu itu terlalu keras. Nah dia nggak siap nih, tapi nggak kebuka di situ, nggak terbuka. Akhirnya dipendam-pendam, jadi dendam sebenarnya, jadi penyakit ya. Dia akan muncul pada saat misalnya ketemu dengan satu keluarga dan udah jadi seharian, jadi nggak ngerasa itu orang asing lagi gitu. Nah itu muncul kepada istrinya, kepada anaknya. Makanya kisah kasus KDRT misalnya, itu biasanya karena misalnya dari ayah ke istri ya misalnya. Oh ayahnya dulu didikan orang tuanya seperti apa, sehingga dia melakukan pemukulan kepada istrinya, kepada anaknya gitu. Ya, maksudnya kayak meluapkan yang dulu gitu ya. Dulu dia tuh kayak nggak selesai. Iya, nggak selesai dipendem, akhirnya sama keluarga yang barunya gitu ya. Makanya sebenarnya perlu ada healing ya. Setiap orang tuh perlu healing untuk memahami dirinya sendiri bahwa perilaku-perilaku yang negatif itu harus dihilangkan. Kalau enggak akan terbawa terus dia. Iya, benar. Dan itu ada kesadaran. Butuh orang ketiga, seperti kita nih, orang ketiga nih sebenarnya. Orang yang lihat podcast kita gitu, mudah-mudahan sadar, oh bener nggak ya saya termasuk orang yang pernah melakukan kekerasan kepada istri atau pada anak, atau kebalikan, istri kepada anak misalnya. Nah ini penting sekali agar kita tidak bisa melakukan itu lagi. Kalau kita udah segera sadar segera mungkin, maka proses itu akan hilang gitu. Tapi kalau tidak, itu kan sifatnya turun-menurun. Nanti dari kakek ke anak, ke bapak ya misalnya, bapak ke anak, anak ke cucu, terus nggak selesai. Kalau kita tidak memperbaiki diri gitu. Makanya perlu ada proses pemberitahuan itu. Jadi harus diputus ya. Harus diputus, kalau enggak akan terus-menerus sampai ke bawah. Kan sayang ya, kasihan gitu. Juga ya. Nah, terus dari perilaku toksik di keluarga nih, pasti kan ada apa ya, istilah tuh kayak efek samping gitu, untuk anak-anaknya kah, atau untuk anggota keluarga yang lain yang kena dampaknya gitu. Kayak misalnya mungkin ya mentalnya down anak-anaknya gitu, pasti kan ada yang saja itu gimana? Iya pastilah gitu, artinya kan ada yang jadi down, ada yang agresif, jadi lebih agresif gitu. Misalnya dari orang tua yang perilaku kurang baik, misalnya kan suka mukul gitu ya, kemudian itu bisa berdampak dia akan mukul orang lain di lingkungan. Melampiaskan, betul. Nah kalau nggak selesai, misalnya dia bisa nahan diri gitu, tapi nggak selesai nih, dia akan berulang kepada anaknya dia nantinya. Gitu. Iya. Nah itu yang penting. Sebenarnya yang perlu dikoreksi adalah apakah di keluarga kita itu ada perlakuan toksik atau tidak. Kalau terjadi perlakuan toksik, maka segera kita perlu healing gitu, sehingga itu tidak muncul. Kan sayang kalau perilaku buruk itu akan terbawa dia sampai ke anak cucu gitu, kan sayang gitu. Dan itu tidak baik. Pada dasarnya kan manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, pada saat makhluk sosial itu saling berbagi, saling memberi manfaat buat orang lain. Nah, ini kita proses ini dalam proses memberi manfaat juga buat kita. Jangan-jangan di keluarga kita sendiri gitu ya, ada juga perilaku kayak gitu. Nah, kita juga perlu introspeksi gitu. Kalau enggak, ya udah nanti anak cucu kita juga akan melakukan hal yang sama. Iya, ntar bakal turun-temurun lagi ya, Ustaz. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu. Coba Ustaz, gimana nih, kan kita kasih motivasi aja gitu teman-teman ya, pembelajaran untuk kita juga dan untuk teman-teman di rumah. Coba Ustaz kasih tips gimana sih caranya menghindari keluarga toksik itu gimana sih? Yang pertama harus sadar
sadar dari Sadar diri dulu, sendiri dari ya. sendiri. Kalaupun tidak dalam keluarga, misalnya yang sadar duluan anaknya nih, anaknya ngobrol lah gitu. Makanya perlu ada di keluarga itu kayak ada semacam komunikasi yang serius lah gitu. Misalnya, kita ngumpul-ngumpul di ruang keluarga ngobrolin apa? Pembicaraan yang serius gitu ya. Iyalah. Iya. Nah kalau nggak kayak gitu, kita nggak ada yang ngingetin gitu. Biasanya kan yang suka nggak ingat itu orang tua. Iya. Nah kalau anak itu kan kamu anak-anak doang gitu. Nah ketika kita bisa menghargai itu, maka itu akan bisa terputus tuh toksik tadi. Jadi keluarga yang sehat tadi. Nah kalau itu terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah kita memperbaiki komunikasi. Oh, Tadi jadi komunikasi itu kan bagus ya. bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau hal ini dalam keluarga, misalnya dari ayah atau dari ibu, atau bisa juga dari anak-anak yang sudah tentu udah bisa diajak ngobrol ya. Sebenarnya anak kecil juga bisa, tapi kalau orang tuanya menganggap dia masih kecil-kecil terus kan nggak akan didengar. Iya, gitu. kayak masih kecil gitu ya. Tapi kalau anak itu udah dewasa, dianggap dewasa, kita ngobrol bareng. Sebenarnya pelakuan mama sama ayah sebenarnya saya nggak suka loh, misalnya itu dia omongin baik-baik. Baik-baik. Tuh, nah ketika ada pembicaraan yang baik, mudah-mudahan ada kesadaran. Nah, begitu ada kesadaran, maka ada perubahan dari yang toksik menjadi lebih sehat. Iya, ya benar-benar. Ya. Oke, teman-teman. Jadi tuh ternyata kasus bullying di luar itu karena anak-anak itu bisa jadi pola asuh orang tuanya itu salah ya, Sat ya. Iya, biasanya begitu. Karena keluarga toksik ya, Sat ya. Oke, teman-teman, jadi kita hindarin. Mulai dari sekarang anak-anak muda juga harus bisa menghindari ya, maksudnya mempersiapkan dari sekarang karena juga kan kita belum menikah. Jadi kita persiapkan dari sekarang untuk jangan sampai nanti keluarga kita nggak harmonis ya, Sat, nggak sehat. Jangan sampai kita membangun keluarga yang toksik gitu, teman-teman ya. Jangan bikin anak-anak kita nantinya jadi rugi gara-gara perilaku kita gitu ya, Sat. Makanya selalu mengacu kepada sunnah Rasul gitu. Misalnya kalau kita mendidik anak, mau nikah lah misalnya, mau menikah, maka calonnya tuh harus yang seperti apa gitu. Harus mencarinya yang betul dong, jangan asal ambil aja asal nikah ntar gitu. jadi ini, jadi Nah, itu perlu dibuat komitmen bersama. Kita pengen apa nih? Pengen dia punya anak atau ingin menjadi seorang ayah, itu beda loh. Kalau kita hanya punya anak, ya cuma punya anak doang, ya, nggak ada tanggung jawab. Iya. Tapi kalau satu visinya adalah menjadi seorang ayah atau seorang ibu, maka itu ada visi yang bertanggung jawab. Jadi dia kalau cuma punya anak, ya sudah punya anak. Tapi kalau dia ingin jadi seorang ayah atau seorang ibu, maka ada tanggung jawab di situ. Kalau dia laki-laki, ayah, maka dia bertanggung jawab terhadap kecukupan hidupnya, bahan pangannya, sandangnya, papannya itu dicukupi. Kalau seperti itu, artinya nggak cuma sekedar nikah untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual, bukan itu, tetapi dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana membina anak-anak menjadi lebih baik melalui apa? Keluarga yang sehat, bukan keluarga yang toksik. Jadi dia harus mempersiapkan dari sekarang dirinya. Terus yang kedua lagi ketika kita punya anak, kita juga harus baca tentang sunnah Rasul, bagaimana mendidik anak yang baik pada usia 7 tahun misalnya, boleh dipukul kalau nggak sholat, gitu kan? Ya. Tapi pukul yang mana? Ada bagian-bagian tertentu yang dipukul, nggak bisa sembarangan pukul yang memberi bekas segala macam. Karena Islam mendidik manusia itu dalam didikan yang baik gitu. Dipukul bagian betisnya atau bagian betis biasanya, tapi yang tidak menimbulkan bekas seperti itu. Islam baik banget. Jadi dia mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti itu. Itu ada semua di Islam. Nah makanya jangan sampai ketika kita udah nikah udah ngerasa udah cukup, udah selesai gitu. Kalau udah gitu kan dia nggak punya tanggung jawab gitu. Padahal setelah menikah ada tanggung jawab lain untuk mendidik generasi jadi lebih baik gitu. Kalau nggak mendidik jadi lebih baik, akhirnya nanti jadi generasi yang toksik. Nah itu kan berpengaruh kepada masyarakat yang lain kan. Karena kan manusia itu sunatullahnya adalah makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup soliter sendirian. Dia harus hidup bersama dengan orang yang lain. Saling berbagi, saling berkolaborasi gitu ya. Nah, ketika berkolaborasi kita saling memberi masukan, kita saling mengisi, jadi seperti puzzle dalam kehidupan. Gitu. Jadi teman-teman ya, ini pembahasan yang sangat seru. Ini pembelajaran juga untuk
aku sendiri karena ya nanti juga kan aku Jadi keluarga ya. ya berkeluarga gitu ya, berarti harus mendidik juga anak-anak, jangan kayak kita cuma karena hasrat, karena kayak aku pengen cepet-cepet nikah, pengen punya anak gitu, karena itu nggak semudah itu ya Ustadz ya, karena harus mempersiapkan gimana nanti menjadi ibu, menjadi ayah, gimana membangun keluarga yang sehat gitu teman-teman ya. Minimal buat komitmen bersama antara calon laki-laki dan calon perempuan. Buat komitmen bersama ketika mereka mau nikah. Nanti ada terhadap keluarga kita mau bagaimana nih gitu. Nah, Iya. kalau nggak dibuat komitmen bersama, hanya sekedar kebutuhan seksual tadi, punya anak, cuman nikah gitu. Padahal tadi yang saya bilang, kita punya tanggung jawab yang besar, bagaimana mendidik generasi jadi lebih baik. Iya, gitu benar. Oke teman-teman, ini seru banget pembahasannya ternyata. Gitu ya teman-teman, ya aku baru tahu juga ternyata tuh pola asuh orang tua tuh sangat penting dalam Betul. perkembangan anak-anaknya Ustadz ya. Oke. Oke, Ustadz boleh nih kasih motivasi, mungkin teman-teman yang di rumah mungkin ada yang mengalami keluarga toksik atau gimana, Ustadz bisa ngasih motivasi atau semangat untuk mereka Ustadz coba. Ya, terutama buat keluarga-keluarga lah ya, keluarga-keluarga siapapun ya, biasanya ada saja dalam keluarga itu sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Itu perlu dibicarakan. Kita perlu komunikasi yang terbuka, jangan tertutup gitu, menyampaikan sesuatu. Dibiasakan terbuka dalam berkomunikasi, karena kalau kita tidak terbuka, ya udahlah gitu aja. Kita nggak tahu apakah lawan bicara kita itu memahami apa yang kita maksud. Seringkali ketika kita tidak berbicara, maka tidak tahu. Kita cuma menganggap sesuai dengan persepsi kita aja. Maka yang perlu adalah bagaimana membangun komunikasi yang sehat, komunikasi terbuka tadi. Tentu dengan bahasa-bahasa yang baik. Seorang anak ke orang tua ngomongnya yang baik. Seorang orang tua atau ayah dan ibu ke anak juga dengan bahasa yang baik. Sehingga ketika dibicarakan itu tidak menimbulkan pertengkaran. Kan salah kaprah gitu kalau pertengkaran ya. Nah makanya dari sekarang nih anak-anak yang misalnya tadi di keluarganya masing-masing aja perbaiki komunikasinya, karena dengan komunikasi yang baik insya Allah akan menjadi keluarga yang lebih baik lagi karena saling terbuka tadi. Iya, gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa dirinya tertekan karena orang tuanya terlalu mengekang, terus kayak mengabaikan, kalian bisa omongin baik-baik ke orang tua kalian. Tapi pakai bahasa yang baik ya teman-teman, karena ngomong sama orang tua ya Sat ya. Jadi harus pakai bahasa yang baik. Coba diobrolin sama-sama di rumah. Ya gimana nih caranya biar nggak kayak gini lagi gitu, apa kalian bisa keluarin isi hati kalian selama ini tuh mungkin pola asuh keluarga orang tua kalian tuh salah, bisa diomongin baik-baik di atau bisa rumah. juga tambahannya nih Sil, Apa, Sat? misalnya ketika komunikasi nggak bisa berjalan baik gitu di antara kedua belah pihak, maka biasanya kalau orang tua kan ngerasa superior gitu ya. Nah itu perlu orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang mungkin dihormati oleh orang tuanya. Kita bisa ngobrol sama dia bagaimana sih menyelesaikan masalah, jadi komunikasi yang lebih baik. Nah itu bisa diingatkan. Nah untuk orang tua yang tadi yang merasa superior, maka perlu tadi orang ketiga. Kan kadang-kadang nggak susah untuk ngajak atau menasehati, memberi masukan kepada orang tua, kan nggak mudah ya. Nah itu kan perlu penengah ya. Atau perlu momen yang pas. Kalau enggak ya kita mental aja gitu ngomongnya. Nah perlu, kalau nggak bisa dibicarakan dalam keadaan yang baik-baik, maka kita perlu orang ketiga. Betul. Nah khususnya buat keluarga yang tidak terbiasa dengan komunikasi yang baik, itu perlu orang ketiga. Jadi ada ya keluarga yang kurang ini ya, ngerasa benar sendiri segala macam kan, itu ada juga yang seperti itu. Banyak ya di luar ya Sat? Banyak justru. Banyak ya, Masya Allah, baru tahu. Oke teman-teman, ini adalah ilmu yang baru aku dapetin dari Ustadz Huda. Terima kasih banyak Ustadz udah berbagi ilmu sama aku, sama teman-teman juga di rumah. Semoga teman-teman yang mengalami keluarga toksik, semoga keluarganya bisa kembali lagi menjadi keluarga yang sehat ya Ustadz ya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, aku Selsina Sustana dan narasumber kita Ustadz Huda, kita pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jargon dulu Ustadz ya. Oke, siap. Inspirasi anak negeri, amazing inspiration. Dadah teman-teman.